Baiklah, oke, di pertemuan kali ini dengan saya, Teresia Desi Tambunan dengan NIM 42200135, Prodi Teknik Robotika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau yang mereview salah satu makalah atau paper terkait mengenai topik cloud robotik. Nah, presentasi ini yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu cloud computing. Nah, cloud computing ini kita tahu merupakan perkembangan internet yang sangat signifikan yang memberikan sinyal positif bagi terciptanya sebuah model komputasi yaitu komputasi awan. Nah, dan ini tidak salah jika terdapat relasi yang sangat kuat antara internet dan cloud computing karena dia memiliki karakteristik utama dari cloud computing. Nah, cloud computing itu merupakan proses komputasi yang dilakukan menggunakan media internet. Nah, pada komputasi awan itu merupakan model komputasi yang memungkinkan usernya itu menggunakan resource dan bergantung pada internet, serta dengan berbagai kelebihan. Oke, di sini. Ya, di sini serta berbagai kelebihan yaitu kelebihan karakteristik dan komputasi awan. Nah, di sini kelebihan pada karakteristik dan komputasi awan itu terdapat 5, yaitu high scalability, agility, high availability, reliability, dan multi-sharing. Di sini semakin banyaknya perkembangan web application sebagai software dan as a service atau SaaS, yaitu rekayasa perangkat lunak yang mendorong penciptanya pada sebuah aplikasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita atau kebutuhan yang ada, yaitu SNS. SNS Social Network Service ini merupakan salah satu wujud layanan dalam web aplikasi yang memungkinkan si pengguna untuk saling terhubung sebagai kolaborasi sehingga menciptakan komunitas. Dengan demikian di sini kita perlu menganalisis masalah yang terjadi dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Pada kebutuhan sebuah teknologi yang revolusioner untuk merubah mekanisme pada penyimpanan dokumen dari model konvensional menjadi model lebih efektif dan efisien. Oke, selanjutnya di sini ada implementasi model bisnis cloud computing dalam pembangunan aplikasi cloud stock service. Nah, service itu sebagai media berbagai, dia pakai file dan kolaborasi dengan mengadopsi SNS Social Network Service-nya. Dalam Social Network Service-nya, development modelnya itu model privat cloud pada lingkungan seperti jurusan teknik informatika, fakultas sains dan teknologi Universitas Islam Negeri atau UIN. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dengan service model software as service atau SaaS. Nah, tujuan penelitian tersebut selanjutnya setelah rumusan masalah, tujuan penelitian tersebut di sini bisa kita lihat. Di sini dapat dilakukan penelitian dengan merancang, membangun sistem call stroke service, dan mengadopsi sistem SNS atau Social Network as Social Network Service. Nah, manfaatnya itu sebagai media sebagai media yang dapat dipakai, dan kolaborasi sebagai SaaS atau software as service. Dan pada web aplikasi juga menggunakan model bisnis cloud computing yang berbasis privat cloud. Oke, yang ketiga di sini ada batasan masalah. Nah, batasan masalah ini dia lebih terfokus dan agar di sini tidak terjadi penyimpangan. Nah, penyimpangan pada apa? Ruang lingkup dalam penelitian. Maka dibuat suatu batasan-batasan masalah dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan aplikasi ini berupa model development, yang kedua ada aplikasi cloud dan store service. Ini dia. Yang ketiga ada analisis dan perancangan. Oke, balik lagi di sini ada yang keempat, the state of the art. Oke. The state of the art itu di sini
dimaksudnya itu untuk menganalisis penelitian sebelumnya yang pernah ada, yang sejalan dan mempunyai konsep yang hampir sama dengan penelitian seperti saat penelitian ini. Sehingga masing-masing penelitian mempunyai penelitian yang asli atau yang sebelumnya yang originalnya. Oke, yang ke-5 di sini ada kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran. Di sini bisa kita lihat ada di gambar ini merupakan kerangka konsepnya. Nah, di sini dijelaskan menurut kerangka teoritis atau model teoritis penelitian yang akan dilaksanakan. Dari gambar ini dijelaskan ruang lingkup seperti lingkungan jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains. Nah, di sini current system yang terjadi pada masalahnya yang muncul yaitu penyimpanan data secara individualnya itu masih menyimpan pada perangkat keras. Kemudian problem domain yang diambil itu bagaimana membangun sebuah sistem dari segi teknologi dan aplikasi yang dapat menjawab permasalahan tersebut, sehingga solusi untuk media backupnya nanti dan penyimpanan datanya itu agar dapat efisien dan efektif dengan batasan-batasan metodologi pengembangan sistem dan dasar teoritis pada core computingnya. Nah, ini pada metodologi penelitian itu pengembangan sistem dan dasar teoritisnya ada pada core computingnya. Nah, selanjutnya terakhir ini ada metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini digunakan dalam penyusunan seperti tugas akhir. Yang pertama di sini kita bisa melakukan tahap pengumpulan datanya, kemudian disertai di sini dalam pengumpulan data itu ada eksplorasi dan studi literatur. Yang kedua di sini ada observasi, yang keempat ada dokumentasi. Setelah kita mengumpulkan data, kita membuat dokumentasi, kemudian kita mewawancara. Nah, yang kedua itu ada dua tahapnya. Tahap kedua itu pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini merupakan teknik analisis data dan pembuatan perangkat lunak dengan menggunakan metode pengembangan UP atau Unified Process. Nah, di dalamnya itu ada inspection phase, elaboration phase, construction phase, dan transition phase. Oke, baiklah, sekian dari presentasi atau penjelasan terkait mengenai code robotics, yaitu mengenai code computing. Jika ada kesalahan atau penjelasan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.